nggak sih kalian ngerasa deket banget sama teman kalian, tapi ternyata malah dihianatin? Kelihatannya dekat, padahal kamu diomongin di belakang. Pasti itu bakal nyakitin banget. Nah, kali ini kita bakal ngebahas gimana hubungan pertemanan berkembang. Dan gimana pilihan yang kamu pilih bakal nentuin arah hubungan tersebut. Bisa lebih sehat atau malah ngerusak. Hai, lo anak kelasnya juga ya? Iya, gue Luna, lo siapa? Oh, gue Ayah, salam kenal ya. Hai, kenalin gue Ica. Kalian siapa? Ayah. Gue Luna. Hai. Katanya anak kelas sebelah matkul hari ini tuh kelompok. Gimana kalau kita bareng-bareng? Boleh tuh, boleh iya banget kita tuh. bertiga kan? Pas. Tahap ini merupakan tahap perkenalan, yaitu fase awal di mana seluruh pihak baru saling mengenal. Jadi yang mereka lakukan hanya berbincang-bincang singkat. Walaupun sederhana, tahap ini sangat penting untuk membuka peluang hubungan selanjutnya. Kalian berdua akhir-akhir ini lagi suka nonton apa? Kalau gue sih lagi suka nonton drakor. Lu suka apa, Ay? Sama, gue juga lagi nonton drakor tuh, judulnya tuh. Setelah tahap perkenalan, hubungan masuk ke tahap membangun. Di sini mulai terjadi pertukaran cerita, topik yang lebih personal, dan juga muncul rasa cocok yang mutualisme. Sekarang kita masuk ke tahap menjaga, di mana komunikasi semakin lebih intens dan juga hubungan menjadi bagian dari rutinitas masing-masing. Ya gitu sih ceritanya, makasih ya udah dengerin gue. Sayang deh gue sama kalian. Gue juga seneng banget ketemu kalian di kampus. Ay, Kenapa? sumpah. Lu nyariin siapa? Enggak, menurut lo, Luna tuh akhir-akhir ini kayak pick me gitu gak sih? Sumpah, ya gue tuh ngeliatin dia tuh kalau misalkan di depan cowok kayak minyi-minyi banget gak sih? Iya, kayak pokoknya Luna pick me deh. Disinilah hubungan masuk ke tahap penurunan. Saat komunikasi mulai tidak terbuka, rasa gak nyaman muncul, dan kepercayaan mulai goyah. Kita semua punya pilihan, termasuk dalam komunikasi. Pilihan pertama, kamu bisa ngomong baik-baik, jujur, dan terbuka. Lun, sebenarnya ada yang pengen kita omongin sama lu. Iya, kita mau jujur kalau misalkan emang ada beberapa hal tuh yang di kita tuh ganjel banget gitu loh. Emangnya ada apa guys? Ayo coba kita omongin. Jadi tuh Dengan komunikasi terbuka, konflik bisa diselesaikan tanpa merusak hubungan. Tapi ada juga pilihan kedua, kayak yang diambil Ayah sama Ica. Baik di depan, tapi ngomongin di belakang. Luna, Zeta, kenapa Zet? sumpah sebenarnya ya Lun, gue udah nahan banget buat nggak ngomong ini ke lo. Ada apa emangnya? Menurut gue ini sih udah keterlaluan banget ya. Lo tau gak sih kalau Ica sama Ayah tuh ngomongin lo di belakang? Sumpah, demi apa? Bener. Padahal mereka kelihatan senang banget kalau main sama gue. Inilah yang terjadi kalau kita nggak pilih komunikasi yang sehat. Kepercayaannya rusak dan hubungannya berakhir di tahap mengakhiri. Menurut teori NAP, hubungan antar pribadi itu punya 5 tahap. Mendekat, membangun, menjaga, menurun, dan mengakhiri. Nah, di cerita ini mereka ada pada tahap membangun. Tapi karena nggak ada komunikasi yang terbuka, mereka ada di tahap penurunan hingga akhirnya berakhir. Padahal tahap menjaga itu penting banget, tapi sayang banget mereka ngelewatin itu. Nah, sekarang coba kita dengar dari Gibo dan Zeta, gimana cara mereka menjaga hubungan lebih sehat. Tapi ya Zed, pokoknya kalau misal ada perilaku gue yang kurang berkenan di hati lo ngomong aja ya. Lo cerita apapun itu, walaupun lo gak enak, lo ngomong aja sama gue. Iya Gip, tapi lu juga jangan cuma gue. Pasti. Tapi menurut gue komunikasi tuh nggak selalu adem ayem. Tapi maksudnya harus sehat. Iya, Daripada meledak-meledak di belakang, mendingan diomongin pelan-pelan gak sih? Bener-bener. Ya Karena kan? menurut gue itu semua orang pasti kan mau sebuah hubungan yang tulus kan. Betul-betul. Dan caranya adalah harus bangun komunikasi yang jujur. Iya itu benar. Makasih Zed, udah mau jadi temen gue. Kasih juga ya Gip. Gue sayang deh soalnya. Sama gue juga, makasih banget ya. Jadi, kamu mau pilih komunikasi yang memperbaiki atau yang merusak diam-diam? Karena dalam setiap hubungan kita selalu punya pilihan, dan pilihan kamu bisa jadi penentu masa depan hubungan itu sendiri.